Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, pada pagi hari ini kalian sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita senantiasa selalu ya kita manfaatkan ya semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini ya kalian semua setelah diberi kesehatan oleh Allah ya bisa memanfaatkan kegiatan belajar pada pagi hari ini ya. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita memohon kepada Allah ya, semoga pada pagi hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah untuk mencari ilmu ya. Mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga Allah meridhoi kita. Liridhoi ta'ala fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini, pagi hari ini kalian semua semangat untuk menerima materi fikih. Alhamdulillah kalau sudah semangat ya. Untuk materi yang Bapak berikan pada pagi hari ini, materi fikih yaitu tentang sholat Jumat, ketepatan sekali ya, pada hari ini adalah hari Jumat juga. Terus materi yang akan kita bahas yaitu tentang sholat Jumat ya. Namun sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu saya absensi ya. Saya absensi dulu. Siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Untuk menyingkat waktu, yang tidak hadir siapa kira-kira? Ya, yang tidak hadir. Ya, ini. Yang lain? Ada? Naila ada, Naila Fasha. Izin? Ya. Terus ada lagi? Naura. Ya. Ada lagi siapa? 3 yang tidak hadir. Oke, mudah-mudahan yang tidak hadir karena izin ada kegiatan, ya mudah-mudahan kegiatan lancar ya. Dan yang tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Itu untuk absen yang tidak hadir adalah 3 karena ada kepentingan dan sakit. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk
materi pada pagi hari ini adalah sholat Jumat. Namun sebelum materi sholat Jumat kita mulai, saya mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan sholat Jumat itu? Ayo salah satu yang menjawab, siapa bisa? Silakan. Yo, Pak Majuna, yo, sholat Jumat apa itu artinya sholat Jumat? Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Ya, sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada waktu apa, Mas? Hari Jumat. Waktu sholat Waktunya adalah waktu sholat zuhur atau masuknya waktu sholat zuhur yang dikerjakan dengan 2 rakaat yang didahului oleh adanya apa? Khutbah. Itu namanya sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat itu wajib? Yo, kenapa sholat Jumat itu wajib? Harus dikerjakan oleh orang Muslim. Karena bisa mendapatkan pahala. Yang lain mungkin untuk kelompok ini? Kenapa sholat Jumat itu wajib? Ya, yang keras? Yang keras? Apa? Kenapa sholat Jumat itu wajib? Wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Karena sholat Jumat itu wajib dikerjakan oleh siapa? Siapa? Laki-laki. Seorang laki-laki yang sudah balik, maka hukumnya wajib. Kalau orang perempuan, bagaimana hukum sholat Jumat? Sunnah. Ya. Oke. Kalian sudah menjawab soal pemantik dari saya, pemanasan dari saya untuk soal-soal. Sekarang kita lanjutkan kepada materi sholat Jumat, ya. Pengertian dari sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur, ya. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi siapa? Laki-laki yang sudah balik. Berarti kalau anak laki-laki yang sudah balik itu diwajibkan untuk menunaikan sholat. Hukumnya bagaimana sholat Jumat itu? Wajib. Berarti harus melaksanakannya, ya. Apa Mas Jona hukumnya? Wajib. Jadi Mas Jona kalau waktunya sholat Jumat itu harus bergegas pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Pas ketepaan ini tadi adalah hari Jumat, ya. Nanti kalau sudah waktunya sholat Jumat, untuk segera mungkin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Itu adalah pengertian sholat Jumat.
Terus yang selanjutnya adalah hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain, ya. Hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalau meninggalkan mendapat, apalagi kalau meninggalkan sholat Jumat selama berapa kali? 3 kali berturut-turut, maka orang tersebut dianggap orang apa mas? Munafik. Maka kalau orang tersebut meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur selama 3 kali, maka orang tersebut akan dibekukan hatinya, dianggap orang tersebut orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ada yang di sini, terutama anak laki-laki yang begitu. Tidak ada toh? Alhamdulillah. Saya yakin pada anak-anak yang sudah punya tanggung jawab untuk menunaikan sholat Jumat, saya yakin mesti aktif, ya. Insya Allah aktif untuk menunaikan sholat Jumat. Ya. Dalilnya bagaimana tentang sholat Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nuliyatis sholati mil yaumil jum'ah fasnau ila dzikrillahi wa dzarul bai. Ya. Wa dzarul bai. Yang artinya kamu teruskan juga boleh. Wa dzarul bai. Ayo, siapa bisa? Wa dzarul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi kalau waktunya sudah waktu sholat Jumat, jangan santai-santai, ya. Jangan jual beli. Umpamanya tuku umpamanya ya, beli di pasar, masih menjual apa, ada kesibukan apa, itu tidak boleh, ya. Tuh. Terus yang selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Jadi syarat kita menunaikan sholat Jumat supaya absah harus yang pertama, ya, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Yang kedua, berjamaah. Yang selanjutnya dikerjakan pada waktu zuhur, didahului oleh 2 khutbah. Maksudnya di sini, ya, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Jadi dalam satu kota itu dalam artian tidak bepergian, itu diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang kedua, dikerjakan secara berjamaah. Apa boleh sholat Jumat dikerjakan tidak berjamaah? Boleh atau tidak? Tidak. Minimal sholat Jumat itu dikerjakan atau berjamaah berapa orang? Berapa mas? 40 orang. Jadi sholat Jumat itu sedikitnya, ya, sholat Jumat itu sedikitnya 40 orang jamaah. Kalau kurang boleh pak.
Kalau kurang boleh, tidak boleh. Minimal jamaah sholat Jumat itu adalah 40 orang, ya. Terus dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat itu dikerjakan kalau sudah waktunya sholat zuhur, ya. Itu sangat jelas. Karena apa? Bagi yang menunaikan itu adalah sebagai pengganti dari sholat fardu. Jadi kalau sudah menunaikan sholat Jumat tidak diwajibkan untuk sholat zuhur, ya. Kalau sudah melaksanakan sholat Jumat maka tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan untuk sholat zuhur. Yang selanjutnya didahului oleh 2 khutbah, ya. Kalau khutbah selesai itu baru pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah itu ada berapa? Khutbahnya ada 2. Khutbah yang ke-1 dan khutbah yang ke-2. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau mau ada ditanyakan? Pas? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Syarat wajib sholat Jumat. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah Islam dan tidak wajib bagi non-Islam. Ya. Syarat yang pertama untuk menunaikan sholat Jumat itu adalah orang Islam. Tidak mungkin kalau orang bukan Islam melaksanakan sholat Jumat. Ya tak? Tidak ada. Yang ada cuman orang Islam. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua adalah balik. Kalian semua sudah balik yang laki-laki? Sudah? Sudah. Ya. Berarti kalau sudah balik, berarti Anda tidak boleh, ya, kalian tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, ya. Yang selanjutnya berakal, ya. Maksudnya berakal ini tidak apa? Tidak edan, tidak gila, ya. Punya akal pikiran yang baik, yang jernih dan lain sebagainya, ya. Tuh. Yang selanjutnya adalah laki-laki, ya, anak laki-laki, atau orang laki-laki yang sudah balik tadi. Yang selanjutnya sehat, jelas itu, ya. Tidak wajib bagi orang yang sedang sakit. Jelas. Ini kalau orang tidak sehat, ya, tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Maka sebagai penggantinya adalah tetap menjalankan sholat zuhur. Yang selanjutnya tetap di dalam negeri atau di ruang lingkup, apa itu, lingkungan kita, atau di negeri atau di wilayah kita. Tidak wajib Jumat bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau orang musafir, ya. Yang selanjutnya yaitu cara mengerjakan sholat Jumat. Cara mengerjakan sholat Jumat yang pertama apa itu? Menjawab sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Kalau tidak ada Jumat sudah pergi ke masjid. Nah, menjelang waktu sholat Jumat itu dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat segera atau bergegaslah pergi ke masjid. Itu adalah syarat cara mengerjakan sholat Jumat. Terus yang kedua, sholat Jumat dimulai dengan azan. Yang selanjutnya, sebelum melakukan sholat Jumat wajib mendengarkan 2 khutbah.
ya, wajib mendengarkan 2 khutbah. Selesai khutbah kedua, muadzin mengucapkan iqomah sholat Jum'ah. Yang selanjutnya dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara melakukan sholat fardu yang lainnya. Jadi tata cara dalam melaksanakan sholat Jumat itu tata caranya hampir sama dengan sholat fardu. Cuman kalau sholat fardu tidak ada apanya yang membedakan apa? Khutbah. Terus jamaahnya tidak dibatasi. Kalau sholat fardu boleh berapa orang berjamaah itu? Minimal? Nah, lebih dari 1 orang ya. Paling tidak 2 orang. Kalau sholat Jumat itu lain lagi, minimal 40 orang. Ya, perbedaannya di situ. Sekarang amalan yang harus kita lakukan kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, kita harus apa? Kita harus mandi. Dalam keadaan kalau kita mau melaksanakan ibadah, kita harus bersih, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Terus mensucikan diri kita, terutama adalah mandi, ya. Mandi itu harus. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan bagus. Ya. Memakai pakaian yang bersih dan bagus. Selanjutnya, diutamakan yang berwarna putih. Memakai wangi-wangian atau parfum. Terus dianjurkan lagi memotong kuku. Setelah itu membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah. Itu adalah amalan sunnah dalam sholat Jumat. Yang selanjutnya, hal yang menghalangi sholat Jumat. Hal yang menghalangi sholat Jumat, yaitu karena sakit, ya. Terus karena apalagi? Hujan. Apabila kena hujan, itu orang mendapat kesukaran untuk pergi ke tempat sholat Jumat. Jangan hanya hujan gerimis terus tidak ke masjid loh ya. Hujan itu bisa ditentukan dengan volumenya, ya. Ya. Kalau sudah hujan lebat terus disertai angin, disertai petir, itu boleh, ya, boleh tidak Jumatan. Karena apa? Ada yang menghalangi kita mau pergi ke masjid. Karena itu. Terus yang paling akhir tentang sholat Jumat itu adalah hikmah. Kalau kalian sudah melaksanakan tahapan-tahapan tadi, sekarang tahapan yang paling utama adalah hikmah. Hikmahnya apa sholat Jumat? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meningkatkan ketakwaan kita. Sampai mana takwa kita kepada Allah, ya. Membina persatuan dan kesatuan, karena di dalam sholat Jumat itu tidak hanya 1-2 orang, ya, ada ratusan orang yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Maka itu karena kita datang ke tempat sholat Jumat,
maka akan terbina rasa persatuan dan kesatuan sesama umat, terutama umat muslim. Yang selanjutnya membina disiplin bagi jamaah, ya, membina disiplin bagi jamaah. Terus mendidik dan mencerdaskan bangsa, ya. Itu adalah hikmah dari sholat Jumat, ya. Oke. Mungkin sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah paham tentang penjelasan dari sholat Jumat. Sekarang Bapak kepingin menjelaskan. Silahkan nanti dilihat video kesalahan-kesalahan apa yang dilaksanakan pada waktu sholat Jumat. Nanti kalian amati ya, terus nanti kalau sudah mengamati video yang Bapak tayangkan, nanti bisa didiskusikan ya. Siap? Semangat? Terima kasih. Tepuk tangan biar nggak ngantuk ya. Oke. Sekarang saya tayangkan untuk video tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Sepuluh kesalahan dalam sholat Jumat. Berikut kesalahan-kesalahan sholat Jumat yang sering terjadi di masyarakat. 1. Berbicara saat khutbah Jumat. Diwajibkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh hikmat. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk bicara saat khutbah sedang berlangsung. Bahkan sekedar berkata diam pada seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mendengarkan khutbah Jumat wal iman dengan tutur, mengeluarkan dari iman dan kedua secara, wajib bulan akhir, Islam Jumat." Ini artinya, siapa yang berbicara di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang mendengar barang bawaan. Sementara orang yang mengatakan diam, maka tidak ada Jumatan baginya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai oleh Syuaib al-Arnaud. 2. Tidak mengenal khutbah Jumat. Saat khotib sudah berkhutbah, seorang makmum tidak boleh melakukan dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya dari mendengarkan khutbah. Misalnya, masih menggunakan handphone atau membaca khutbah Jumat ketika khutbah sedang berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tawaktu anda sedang membuat Jumat, anda tersedar merasa mungkin orang rumah lagi nak membolehkan Jumat, wasiat dari saudara setiap orang Allah." Yang artinya, bagi siapa yang berwudu lalu mengeluarkan semuanya, kemudian dia datang ke sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan dia maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini menjadi Jumat yang akan datang di dalam 3 hari. Dan barang siapa yang bermain kecil, situ dia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. 3. Jual ketika sholat Jumat. Mayoritas ulama berpendapat jual beli tidak ada Jumat mulai berkumandang ada bakal.
berfirman, Ya buat orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan tujuan ini. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran surat Al-Jumat ayat 9. Ayat ini menjelaskan orang jual beli ketika sholat Jumat bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat. As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, maksudnya tinggalkan jual beli ketika wanita yang dikumandangkan dan hendaknya pergi menuju sholat. Aisyah dari Rahman. 4. Bekerja pada saat sholat Jumat. Seringkali pekerjaan kita belum selesai ketika azan Jumat berkumandang. Namun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergegas menghadiri sholat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran surat Al-Jumat ayat 9. 5. Terlambat datang ketika sholat Jumat. Sebagian orang masih melakukan aktivitas ketika azan Jumat mulai berkumandang. Padahal banyak keutamaan yang bisa kita raih ketika datang lebih awal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila ada pribadi awal masjid Malaika yang kedua awal dan awal, faidah selesai ini orang subuh wajib awal istimewa yang artinya apabila musim Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis itu memberikan motivasi untuk hadir lebih awal ketika Jumatan. Semakin awal, semakin bagus. Dan diupayakan agar jangan sampai terlambat datang setelah imam naik mimbar. Karena kita tidak mendapatkan catatan khusus dari malaikat. 6. Melanggar pundak jemaah yang untuk berdampingan. Ketika seseorang terlambat datang Jumatan, dia melihat ada satu tempat di depan yang kosong. Dia langkahi pundak-pundak jemaah lainnya untuk berjalan maju mendapatkan satu tempat yang kosong itu. Tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menyebutnya sebagai perbuatan yang mengganggu. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang dia melangkahi pundak-pundak jemaah ketika Jumatan, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini, ijlis, faqadlah terima, yang artinya, duduk, kamu mengganggu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. 7. Duduk memeluk lutut saat khutbah. Tidak sedikit jamaah sholat Jumat yang duduknya dalam keadaan memeluk lutut, bahkan saking enaknya sampai tertidur. Padahal ada larangan dalam hadis mengenai duduk seperti itu dalam khutbah Jumat. Dari Sa'ad bin Mu'adz dari bapaknya, yaitu Mu'adz bin Anas al-Juhani, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha 'anil khutbati yaumal Jum'ah wa iqamatul khutbah. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. 8. Tidak mandi sunat Jumat. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang balik berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi Jumat ini diwajibkan bagi setiap muslim pria yang telah balik, tetapi tidak wajib bagi anak-anak, wanita, orang sakit, dan musafir. Sedangkan waktunya adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah,
lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkorban dengan seekor unta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Memakai pakaian seadanya dan tidak memakai parfum. Seringkali seseorang memakai pakaian seadanya ketika sholat Jumat. Padahal tidak disunahkan untuk memakai pakaian terbaik dan juga memakai wangian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Langsung duduk ketika masuk masjid, tidak sholat dulu sebelum duduk. Banyak jemaah Jumat yang langsung duduk ketika masuk masjid tanpa sholat terlebih dahulu. Padahal tidak dianjurkan untuk sholat 2 rakaat agar mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ada paham ya? Setelah kalian amati ya tentang video tadi ya yang Bapak tayangkan, larangan-larangan atau kesalahan yang dilakukan pada waktu sholat Jumat yang tidak seharusnya kita laksanakan, itu tidak boleh. Maka itu kalau kalian tadi sudah mengamati, sekarang mari kita diskusikan ya. Siap ya? Siap. Diskusikan tentang video tadi ya. Oke, saya bagikan kertas untuk tiap-tiap kelompok ya, membahas tentang video tadi ya. Saya bagikan ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 kertasnya nanti diisi ya. 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nih. Kalau kalian tadi sudah mengamati dari kesalahan yang dilakukan pada waktu sholat Jumat, itu tolong untuk diamati dan kamu kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Ya. Oke, silakan. Kekompakan dalam satu tim atau satu kelompok itu sangat penting sekali ya, karena untuk mencari permasalahan yang lebih atau mufakat yang lebih baik. Nanti kalau sudah ada permasalahannya dirembuk ya, bagaimana caranya, ini jawabannya bagaimana, saya harus membuat bagaimana, ada keluhan apa yang saya amati di video itu kamu kerjakan.
Kekompakan dalam satu tim itu penting ya. Sekali lagi, kekompakan dalam satu tim itu penting sekali.
Sudah selesai? Belum? Belum? Belum. Nah. Sudah? Sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 dan kelompok 4 belum. Sudah, kelompok 4 juga sudah. Tinggal kelompok 2 yang belum. Ya, kelompok 2 juga sudah. Berarti sudah semua ya? Oke. Terima kasih untuk membahas
tentang video, untuk mengamati tentang video tadi ya, kesalahan yang dilakukan dalam waktu kita melakukan sholat Jumat. Sekarang sudah kalian diskusikan ya, mudah-mudahan diskusi yang kalian kerjakan bersama kelompoknya tadi itu membuahkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan kalian ya. Oke. Sekarang untuk presentasi, yaitu untuk kelompok 1 itu dikunjungkan ke kelompok 4 ya. Untuk kelompok 2 dikunjungkan ke kelompok 3 ya. Ya. Nah, dikunjungkan oleh kelompok 1 ke kelompok 4, kelompok 2 ke kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 membuat permasalahan, nanti yang menjawab adalah kelompok 4. Kelompok 2 membuat permasalahan, permasalahannya apa ya? Nanti yang menjawab kelompok 3. Sebaliknya nanti ya. Sebaliknya nanti kelompok 3 membuat permasalahan, yang menjawab kelompok 2 ya. Silakan, mana yang duluan? Yuk, silakan untuk berdiri yang tegak. Ini kelompok 1. Apa yang selayaknya dilakukan bagi orang yang mendapatkan tasyahud dalam sholat Jumat? Untuk mendapatkan sholat Jumat, minimal mendapatkan 1 rakaat bersama imam, dan untuk mendapatkan 1 rakaat minimal dengan mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau dia ikut imam sebelum imam bangun dari rukuk pada rakaat kedua, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Sudah puaskah untuk jawaban kelompok 1 yang dijawab oleh kelompok 4? Sudah? Sudah puas? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4 menjawabnya kelompok 1 jawabannya sudah puas. Sekarang kebalikannya, kelompok 4 yang memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Silakan. Berdiri dan suara keras. Apa waktu yang memisahkan antara azan Jumat pertama dengan kedua? Waktu yang cukup orang-orang mempersiapkan untuk sholat Jumat dan pergi. Bagaimana untuk kelompok 4? Sudah puas jawabannya? Sudah? Puas. Nanti ada lagi pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 dan 4. Sekarang kelompok 2 dulu dan kelompok 3. Siapa yang mengunjungkan permasalahan untuk kelompok 3? Ya, silahkan. Pada saat sholat Jumat, karena telah ada larangan untuk jual beli setelah azan sholat Jumat. Bagaimana? Sudah puas jawabannya? Oke. Sekarang ganti untuk kelompok 3 memberi pertanyaan atau permasalahan kepada kelompok 2. Ya, silakan.
Apakah hukum sholat Jumat di musola madrasah karena negara tidak memberikan izin libur pada hari Jumat? Hukumnya ada hukum asalnya adalah dilarang untuk mendirikan tempat sholat Jumat di dalam satu kota kecuali karena ada unsur aliran jauhnya jarak atau sempitnya masjid yang menjadi tempat sholat Jumat untuk menampung jemaah sholat. Bagaimana untuk kelompok 3? Sudah puas? Sudah puas. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Terima kasih kepada anak-anak semua. Ya. Pada anak-anak semua. Ternyata kalian sudah bisa memahami apa yang ada di video tadi, ya. Yang ada di video tadi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Kesalahan-kesalahan itu tidak boleh kita lakukan. Seperti contoh tadi, ya, pada waktu ada barisan yang ada di depannya, terus kita melangkah di pundaknya orang yang sedang duduk, itu tidak boleh, ya. Banyak kesalahan, diantaranya 10 kesalahan-kesalahan itu tidak boleh kita lakukan. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak, ya? Tidak ada. Barangkali diskusi kalian masih ada yang belum dikunjungkan, mungkin? Ya, ada 2 permasalahan atau berapa tadi? Ada 1 permasalahan apa 2? 1. Nah, boleh 2 ya, boleh 2 permasalahan. Coba cari permasalahan lagi karena tadi 10 permasalahan, mosok kalian ya cuma 1 permasalahan. Ya, cari lagi, cepat, waktunya 5 menit. Coba. Ya. Waktunya 5 menit. Sudah untuk kelompok 4. Sudah, ya, silakan untuk kelompok 4. Ya. Mau dikunjungkan ke kelompok berapa? Terserah. Ya. Ya. Sekarang silang untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 ini silang dengan kelompok 2. Kelompok 3 silang dengan kelompok 1. Ya, silakan kalau sudah siap untuk berkunjung ke kelompok 2. Yo, silakan. Silakan berkunjung ke kelompok 2. Nah. Silakan berkunjung untuk kelompok 2. Nanti kelompok 3 atau kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3. Gitu ya. Sudah siap untuk kelompok 4? Untuk membacakan permasalahan? Ya, silakan. Bagaimanakah hukumnya menggunakan tab atau fitur gadget untuk menerjemahkan khutbah pada saat khotib menyampaikannya, yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab, sehingga mereka yang mendengarkan bisa menyimak terjemahannya melalui handphonenya? Tidak apa-apa yang demikian itu tidak termasuk perbuatan sia-sia yang dilarang karena menjadi sebuah kebutuhan, tidak termasuk perbuatan yang sia-sia. Ya. Sudah puas untuk kelompok 4 dari jawaban kelompok 2? Sudah, oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Sekarang kelompok 1 untuk berkunjung ke kelompok 3 atau sebaliknya kelompok 3 berkunjung lebih dulu ke kelompok 1. Silahkan. Nah, silahkan. Yuk kelompok 3 yang berkunjung ke kelompok 1.
Hukum menyetujui sholat Jumat dan jamaah dalam kondisi tersebarnya wabah atau takut terjadi penyebarannya. Ya, untuk kelompok 1 jawabannya Pasien yang terkena musibah ini diharapkan menghadiri sholat Jumat dan jamaah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ya sudah puas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 1. Iya. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Ya, permasalahan demi permasalahan sudah kalian bahas, ya, sudah kalian bahas diskusi, ya, tentang permasalahan yang terjadi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sholat Jumat tadi. Maka itu kita tidak boleh meniru kesalahan-kesalahan yang ada pada video tadi, ya. Video yang sudah Bapak tayangkan tadi, kesalahan-kesalahan dalam sholat Jumat itu tidak boleh kita lakukan, ya. Kita lakukan yang benar-benar saja, yang sesuai dengan aturan atau anjuran dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kalau kita ambil kesimpulan dari sholat Jumat sampai terakhir yaitu hikmahnya tadi, maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, ya, sebagai orang Islam atau sebagai orang Muslim berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah balik, dan tidak boleh meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, ya, tanpa uzur yang hakiki, ya. Tuh, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Pas ya? Pas. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami, ya, bisa memahami dan mengerti tentang tata cara sholat Jumat yang baik dan benar, ya. Kalau sudah kita mengerti semuanya, ya, terus kita amalkan, ya. Kalau tuh. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan kepada anak-anak semua, ya. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini bisa memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat kepada anak-anak semua, dan semoga anak-anak semua bisa menjalankan segala-galanya, segala perintahnya, ya, dan menjauhi segala larangannya, terutama tentang masalah sholat Jumat tersebut. Itu harus kalian pegang dengan sungguh-sungguh, ya. Mungkin itu, ya, sekali lagi yang bisa Bapak berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada pagi hari ini saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.